Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan bahasa Arab untuk pertemuan yang keempat. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas Ismul Alam. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu jenis dari isim itu sendiri, yaitu isim domir atau ismud domir. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ismud domir? Nah, pertama yang harus kita pahami adalah ismud domir ini merupakan kata ganti. Ya, namanya kata ganti artinya dia bukan isim atau sesuatu atau seseorang yang sesungguhnya. Dia hanya berperan sebagai kata ganti. Kemudian yang kedua, dia bersifat mabni atau termasuk ke dalam kategori isim mabni. Isim mabni itu yang bagaimana? Isim mabni itu yang tetap. Artinya dia tidak mu'rab. Lawan kata dari isim mabni adalah isim mu'rab atau yang berubah akhiran katanya atau harokat di akhir katanya. Tetapi kalau isim mabni dia tidak berubah. Artinya huwa, contohnya misalnya huwa tetap huwa, ya, wanya tetap wa dengan fathah, tidak akan menjadi kasrah atau tidak akan menjadi domah gitu ya di akhir katanya dalam posisi apapun. Makanya disebut dengan isim mabni karena dia bersifat tetap, tidak berubah akhiran katanya, tidak berubah harokat di akhir katanya. Baik, kemudian terdiri dari satu huruf atau lebih. Jadi bisa berupa satu huruf ataupun lebih daripada satu huruf. Ini yang dimaksud atau sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan ismud domir atau ad-domir. Oke, berikutnya ini pembagiannya. Ada domir munfasil, ada domir muttasil, dan ada juga domir mustatir. Jadi ada 3 kelompok dari ismud domir sendiri: munfasil, muttasil, dan mustatir. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan masing-masing pembagian tersebut. Nah, domir munfasil, kita mulai dari domir munfasil ya. Domir munfasil itu artinya domir yang penulisannya terpisah dengan kata yang lain. Sekali lagi, domir tadi kan kata ganti ya, kata ganti. Nah, penulisannya ini itu terpisah dari kata lainnya atau kata yang berada di sekitar sebelum atau sesudah ismud domir tersebut, dia terpisah. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya huwa, hiya, anta, anti, dia tidak melekat atau tidak bersatu dengan kata lain, tetapi dia terpisah. Makanya disebut dengan domir munfasil. Kenapa munfasil? Karena terpisah. Ya, makna dari munfasil adalah terpisah. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam tabel ini adalah keterangan macam-macam dari ismud domir munfasil, ya, baik yang bermakna tunggal, bermakna ganda maupun bermakna jamak, ya. Kalau yang bermakna tunggal itu ada huwa, ada hiya, ada anta, ada anti, ada ana. Itu bermakna tunggal. Dan bermakna tunggal pun ini kalau kita klasifikasikan itu bisa berposisi sebagai orang pertama atau orang kedua atau orang ketiga. Terus posisinya lagi apakah dia ini laki-laki atau perempuan, mudzakkar atau muannas. Jadi sekali lagi dalam bahasa Arab khususnya terkait penjelasan ismud domir, ya, kata ganti, itu harus dibedakan atau ada perbedaan antara berjumlah tunggal, berjumlah satu, berjumlah ganda atau bermakna jamak. Kemudian perbedaannya lagi adalah terkait dengan mudzakkar atau muannasnya, maskulin atau femininnya, laki-laki atau perempuannya. Dan yang terakhir itu juga dibedakan antara orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Orang pertama itu berarti mutakallim, sebagai orang yang berbicara, pelakunya. Sedangkan orang kedua berarti al-mukhatab atau al-mukhatabah, orang yang diajak bicara. Sedangkan orang ketiga berarti al-ghaib atau al-ghaibah, yang tidak ada gitu ya, atau yang tidak hadir pada saat terjadi percakapan tersebut.
Oke, nah ini silahkan dihafalkan ya, karena ini butuh dihafalkan. Kamu itu apa, dia itu apa, saya itu apa, mereka itu apa. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin hanya ada 4 macam ini ya, ada saya, kamu, dia, mereka, kami ya, kami ada 5. Nah, tetapi dalam bahasa Arab, kalau saya itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau kamu ya, Anda, kamu itu ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Juga ada perbedaan ketika kamu ini berjumlah 1 atau 2 atau 3 atau lebih dari 2, artinya bersifat banyak. Nah, oke. Kemudian dia juga sama. Kata ganti untuk dia dalam bahasa Arab itu juga dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Saya kira dalam bahasa Inggris juga dibedakan ya, antara he or she gitu ya. Begitu juga dalam bahasa Arab dibedakan antara huwa atau hiya. Kemudian berjumlah 2 atau 1 juga dibedakan, huma atau huwa atau hiya. Kemudian hum atau hun, ini untuk mereka. Jadi itu silahkan dihafalkan ini ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Oke. Huwa, huma, hum. Dia laki-laki 1 orang, dia laki-laki 2 orang. Hum di sini mereka laki-laki, banyak orang. Nah, ini untuk apa? Untuk ghaib. Lil ghaib, untuk orang ketiga, ya, orang ketiga, laki-laki. Kemudian hiya, dia perempuan 1 orang, huma dia perempuan 2 orang. Kalau untuk laki-laki dan perempuan tetapi berjumlah 2 itu sama ya, huma sama-sama humanya. Kemudian hunna hunna untuk mereka tetapi para perempuan gitu. Lil ghaibah, maka ini sebutan untuk ghaibah atau untuk orang ketiga tetapi perempuan, berjenis kelamin perempuan. Begitu juga dengan anta, antuma, antum untuk orang kedua, anti, antuma, antunna untuk orang kedua juga tetapi untuk perempuan atau muannas. Kemudian ada ana, nahnu, ada saya dan kita atau kami, itu untuk mutakallim baik laki-laki maupun perempuan, baik yang ana tadi berjumlah tunggal atau bersifat tunggal, dan juga nahnu itu lebih daripada 1. Oke, saya kira ini cukup mudah untuk difahami ya. Kita lanjut ke contoh-contohnya. Bagaimana penggunaan ismu dhamir ini dalam kalimat gitu ya, dalam kalimat pendek. Contoh seperti ini. Huwa thalibun, ya. Dia laki-laki adalah seorang mahasiswa, seorang murid, seorang siswa. Huwa thalibun. Huma thalibani. Hum tullabun. Kemudian hiya thalibatun. Huma thalibatani. Hunna thalibatun. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang isim ya, atau ismul alam dalam bahasa Arab, ketika kapan dia bermakna 1, apa mufrad ya, atau mufrad, kapan dia bermakna ganda atau musanna, kemudian kapan juga dia bermakna jamak atau lebih daripada 2, atau yang sering disebut dengan jamak. Nah, pada saat jamak ini harus dibedakan juga ya, termasuk juga mufrad, termasuk juga musanna, dibedakan juga antara untuk mudzakkar atau untuk muannas. Ya, thalibun berarti laki-laki, thalibatun berarti perempuan. Kemudian thalibani berarti 2 tetapi untuk laki-laki, thalibatani berarti 2 untuk perempuan. Begitu juga dengan bentuk jamaknya, tullabun itu banyak untuk laki-laki, sedangkan thalibatun itu banyak untuk perempuan. Jadi ini harus diperhatikan dengan seksama. Mudzakkar muannasnya, kemudian dari sisi jumlahnya, juga dari sisi penggunaan isim dhamirnya. Oke, kita lanjut ke macam yang kedua dari ismu dhamir. Kalau tadi adalah dhamir munfasil, maka yang kedua adalah ad-dhamir al-muttasil atau dhamir muttasil. Nah, dhamir muttasil ini apa?
Kalau yang tadi yang terpisah, maka domir mutasil itu adalah yang penulisannya bersambung atau terhubung atau melekat dengan kata yang lain. Ya, kata yang lain artinya dia nempel gitu ya. Nempel tidak terpisah atau tidak sendiri, tidak mandiri. Nah, contohnya apa? Contohnya ini ada di depan teman-teman semuanya. Oke, misalnya who, kemudian ada huma, ada hum, ada ha, huma, hunna, ada ka, kuma, kum, ada ki, ada kuma, ada kunna, ada i atau ya, kemudian ada na. Nah, perlu difahami juga kalau yang tadi itu bermakna kalau yang munfasil tadi itu bermakna apa ya, sebagai kata ganti yang saya, kamu, mereka, dia gitu ya. Tapi kalau dhamir mutasil ini lebih menunjukkan arti kepemilikan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin ini ya, seperti ku, mu, kemudian nya. Ya, ku, mu, nya, mereka gitu. Nah, ini kan untuk menunjukkan kepemilikan. Contoh misalnya buku. Kalau milikku berarti bukuku. Nah, ku kan juga kata ganti di sini. Tetapi ku di sini bukan ku dalam pengertian sebagai kata ganti orang yang sedang berbicara gitu atau sebagai orang pertama, tetapi ku di sini adalah menunjukkan kepemilikan. Bukuku gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab berarti kitabi, my book. Nah, itu ada apa saja ya, silahkan dihafalkan juga. Ada hu, huma, hum tadi. Nah, sama fungsinya atau posisinya juga sama seperti dhamir munfasil. Ada untuk orang pertama, ada untuk orang kedua, ada untuk orang ketiga, juga ada yang bermakna tunggal, ganda dan juga jamak. Nah, bedanya dengan yang tadi apa? Bedanya kalau yang munfasil tadi biasanya posisinya ada di depan kata yang menjelaskan. Misalnya saya seorang murid gitu, saya seorang mahasiswa. Berarti saya itu berada di awal. Baru kemudian sifat atau keterangan yang menjelaskan tentang posisi dhamir tersebut. Ya, kalau misalnya ini dhamir mutasil ini posisinya karena dia menunjukkan atau menjelaskan kepemilikan, maka posisinya ada di akhir. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, bukunya, bukuku, gitu ya, buku kita, buku mereka itu posisinya ada di akhir isim dhamirnya. Jadi menjadi kitabuhu, kitabuhum, kitabuhuma, kitabuha, kitabuhum, kitabuhuma, kitabuhun dan seterusnya. Oke, saya kira ini juga cukup jelas, bisa difahami dan dihafalkan. Kita lanjut ke yang ketiga ini. Yang ketiga adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir adalah dhamir yang tersembunyi dalam fi'il, yang tersembunyi dalam kata kerja, tidak tertulis atau tidak kelihatan, tapi dapat diketahui dengan melihat format kata kerjanya. Jadi dia ini ya, terselubung gitu ya, atau masuk ke dalam kata kerja. Dan ini hanya berlaku untuk ini saja, untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari, hanya untuk kata kerja masa lalu dan kata kerja saat ini ya. Dan itu juga hanya berlaku bagi dia laki-laki maupun dia perempuan, juga bagi anta, ana dan nahnu, tetapi ini untuk fi'il mudhari'nya saja. Contoh misalnya untuk huwa, ini mohon maaf saya percepat, seperti fa'ala, darosa. Nah, ini ya, jadi tidak ada keterangan apakah di mana letak isimnya gitu ya, tetapi dia sudah menyatu dengan kata kerja tersebut, sehingga kita bisa memahami bahwa kalau menyebut fa'ala berarti untuk dia laki-laki, menyebut yaf'alu berarti untuk dia laki-laki gitu, tetapi dia melekat di sini, dan begitu juga seterusnya. Mungkin saya akan mengulanginya nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, karena ini durasinya hanya cukup 15 menit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.